Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semuanya hari ini? Baik. Baik? Baik. Alhamdulillah, kalau memang kalian kabarnya hari ini baik. Bapak juga hari ini kabarnya baik, alhamdulillah. Oke, gimana kalau kita lihat kondisi sekarang itu kan sangat rentan sekali ya dengan keadaan situasi kondisi yang sekarang terkait dengan virus corona. Harapan Bapak ya kalian bisa menjaga imun kalian masing-masing, kalian bisa menjaga kesehatan masing-masing agar kondisi badan tetap sehat selalu, terhindar dari virus atau penyakit-penyakit yang lain. Tetap terapkan pola hidup yang sehat. Oke, terima kasih semuanya. Pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi dengan Bapak. Di sini kita memasuki mata pelajaran sejarah Indonesia. Apakah kalian sudah siap untuk mengikutinya? Ya. Oke, kayaknya hari kita bersemangat ria dulu. Masih ingat kan dengan yel-yel dari SMK kita? Masih dong, harus. Ayo kita mulai, kita coba ya. SMK Bisa. SMK Bisa. SMK Bisa. SMK Merdeka Pucung. Luar biasa. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini materi sejarah kita, lupa Bapak ya, ngabsen dulu. Siapa tahu di antara kalian ada yang belum hadir. Oke, saya absen mana ya tadi absensinya? Oke, di sini ya. Saya absen dulu kehadirannya. Mbak Alia Amelia. Ada. Ada kan? Ada. Ada. Begitu. Aku namanya ada kok dia nggak ada. Antara ada dan tidak ada nanti jadinya apa ya kan? Oke, yang kedua Mbak Anis Rosmalia. Rosma. Ya. Mas Dadan Nur Ramadan. Hadir. Kayaknya ini siswa yang paling ganteng sendiri selain gurunya. Ya. Anak akuntansi itu kan biasanya mayoritas perempuan, cowok jadi minoritas, tapi tidak apa-apa mas, tidak apa-apa. Dini Nur Fadila. Hadir. Apa? Ada itu Hadir. Hadir dia. Siva Nur Fadila. Ini kembar ya? Beda bapak, satu ibu. Beda keluarga. Beda keluarga. Tak kira beda bapak tapi satu ibu. Namanya hampir sama ya, Mbak Dini sama Dini Nur Fadila. Terus Mbak Siva Nur Fadila ya. Saya mengingat nama Siva itu dengan tokoh kartun itu ya. Maksudnya dia penonton. Iya. Sepedanya dipakai di mana? Dia teman. Ya. Ya, intermezzo saja ya Pak ya. Berikutnya, Laviana Mauladi. Oke. Kayaknya selalu hadir ya. Rajin ya. Laras Juwita. Oke sih, Mbak Laras. Nabila Tri Nur Fuada. Di depan. Nah, biasanya di pojokan, Mbak. Aku bukan penunggu loh. Ya. Risma Niar Suryani. Oke, Mbak Risma. Ini sangat kawan sekali ya. Betul. Berikutnya Mbak Salwa Audrey Agista. Gimana Mbak kabarnya? Baik, kelihatannya kok wajahnya sedikit-sedikit bermuram juga. Gimana ini? Ada masalah apa Mbak? Sehat ya? Bisa mengikuti pelajaran Bapak hari ini ya? Oke, siap. Mantap. Ya? Iya. Karena materi yang akan Bapak ajarkan kali ini itu yang kaitannya dengan kemantapan tadi. Ya, kemantapan pada diri kita. Ya, salah satunya itu. Ya, setelah minggu kemarin kita mengkaji terkait dengan peristiwa-peristiwa semacam kayak perlawanan-perlawanan di berbagai daerah. Nah, ini saatnya
muncul rasa kesatuan di bangsa ini. Nah, itu yang kita butuhkan. Ya. Oke. Ini ya, mana ya? Ya, ini. Kita lihat ini dulu materi yang akan Bapak sampaikan untuk hari ini. Nah, ini. Bisa kalian baca? Bisa. Nah, apa itu bacaannya? Lahirnya pergerakan nasional. Ya, itu tema atau materi kita yang akan kita bahas di pagi hari ini menjelang siang. Saya harap semakin hari semakin kesini semakin siang. Saya harap Bapak berharap ke kalian maksudnya kalian tetap semangat, ya, biar tetap sehat. Iya, jiwa sehat, semangat bukan. Jiwanya sehat, raganya sehat, muncullah semangat. Nah, gimana kalau kita lihat lahirnya pergerakan nasional itu kan tidak lebih dari rasa semangat itu kan? Iya, oke. Ini materi yang akan kita bahas. Nah, pada kesempatan kali ini terkait dengan pergerakan nasional, Bapak di sini memiliki kompetensi dasar yang harus kita capai ya. Oke, ini yang pertama, ini kompetensi dasarnya. Nah, ini KD kita, kompetensi dasar, itu menganalisis dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa yang kemudian memunculkan lahirnya pergerakan nasional dan peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, kali ini kita membahasnya yang pergerakan nasionalnya. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini terkait dengan materi tersebut yaitu ini. Nah, ini dia. Yang pertama, harapan kita bersama, terutama dari Pak Guru ke kalian, ya, dalam tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama itu setelah menggali informasi kalian, diharapkan mampu menganalisis apa terkait dengan lahirnya pergerakan nasional dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya, jadi harus dilaksanakan itu ya. Yang kedua, di mana di sini kalian diharapkan mampu membuat tulisan tentang lahirnya daripada pergerakan nasional dengan baik. Oke. Dan yang ketiga yaitu melalui kegiatan diskusi, nanti Bapak di sini akan menerapkan modelnya diskusi kelompok. Ya, kelompok nanti Bapak setelah ini akan Bapak bagi. Nanti dimohon setelah Bapak mengarahkan kalian diskusi, silakan nanti kalian bergabung dengan kelompok yang sudah Bapak tentukan, sudah Bapak bagi dengan tema yang ada, ya. Diharapkan nanti kalian bisa langsung menggabung dan melaksanakan diskusi kelompok tersebut. Oke. Melalui kegiatan diskusi dan menggali informasi, diharapkan kalian nanti mampu membuat tulisan tentang lahirnya pergerakan nasional dan peranan daripada organisasi pergerakan nasional tersebut dengan bijak seperti itu. Oke, ini tujuan pembelajaran Bapak. Berikutnya, nah ini pergerakan nasional. Di situ ada perintah ya. Amatilah gambar di bawah ini. Coba ungkapkan apa yang ada dalam benak kalian terkait dengan gambar tersebut. Tahu ya benak ya? Apa? Pikiran, oke, pinter. Jangan anak akuntansi pinter-pinter banget. Oh, mantap jiwa itu ya. Ya, jiwanya siapa yang mantap? Jiwa kita semua. Oke, ini Bapak memiliki gambar. Ya, memang gambarnya kalau kita lihat seperti itu. Ada yang ganteng nggak ya? Semua. Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi yang dilihat di sini bukan kegantengannya, tapi melainkan apa yang ada dalam gambar ini. Coba, nah, monggo diungkapkan. Coba. Mas Dadan. Dadan nggak apa-apa. Apa Dan? Apa yang kamu tangkap dari memperhatikan gambar ini? Semangatnya ya. Iya. Kalau saya tanya ini kira-kira gambar apa ya? Orang lagi apa ya? Demo? Demo kan masih semangat, ya kan? Kalian kan pernah lihat itu tayangan berita di televisi? Orang yang sedang orasi, ada orang yang sedang berorasi. Halo, ini enggak ada kan? Semangat
Ini kalau kita lihat apa ada lagi coba selain Mas Jajan, coba tanggapannya siapa yang mau berpendapat sebelum saya tunjuk nama atau sebut nama kalian angkat tangan. Pak, saya mau menyampaikan, monggo silakan. Ada. Mbak Laras, monggo. Menurut saya apa yang ada di pikirannya itu apa ya Pak? Kayak orang-orang berkumpul buat mempersatukan Indonesia karena itu tuh kayak bendera Indonesia gitu Pak. Oke, ya. Memajukan merdeka, ya, oke, bagus sekali ya. Pendapatnya yang luar biasa. Ada lagi teman-teman pendapatnya? Hah? Ini ya, coba gini. Ini. Semangat. Tetap sebutannya semangat ya. Iya, tapi baju ini semangat ya? Semangat, semangat untuk apa? Jajan. Karena di sini istirahat. Ya, nanti sudah menanti gitu ya. Iya, tapi Mbak, kantinnya dibuka selalu. Enggak ada yang datang buka terus ya. Ada Mbak, ada kantin. Ya, nanti mau jajan. Oke, memang kalau kita lihat ini adalah suatu gambar. Memang Bapak ambil salah satu. Sebenarnya gambar itu banyak, cuma Bapak ambil yang ini. Yang satu kita lihat memang di sini gambarnya cenderung ke warna hitam putih ya. Memang ini adalah gambar yang diambil pada masanya. Ya, ini adalah merupakan semangat yang ada dalam diri para pemuda atau masyarakat Indonesia pada saat itu. Semangat apa ya? Semangat perjuangan. Iya. Oke, terima kasih ya atas apa yang ada dalam pikiran kalian sudah kalian ungkapkan, walaupun tidak semuanya ya. Ya. Berikutnya, nah ini kita mengarah ke materi. Pergerakan nasional. Pergerakan berasal dari kata gerak. Yang namanya gerak pasti berubah. Melakukan gerakan berubah. Misalnya saya hormat, terus saya siap, kan terjadi perubahan. Itu yang dimaksud dalam pergerakan itu seperti itu, berasal dari kata gerak. Ketika kita gerak sini aja, terjadi perubahan enggak? Terjadi. Saya kakinya di tempat sini, terus saya bergeser ke sini, ya kan? Iya. Tadinya kalian ada di di rumah, sekarang kalian ada di sini, itu kan terjadi perubahan. Di rumah katakanlah kalian ada problem, ada masalah, ya mungkin ketika berangkat sekolah tidak dikasih uang saku, tapi setelah nyampe sekolah terjadi perubahan. Terjadi kenapa? Karena suasana sudah beda, posisi kamu sudah beda, kamu di situ ketemu sama teman, di situ dapat hiburan, dan di situ ternyata dapat makan gratis, ya kan? Iya, jadi nggak perlu jajan. Jadi perubahan di sini, ya. Pergerakan berasal dari kata gerak. Di dalam bahasa Inggris, pergerakan dapat diartikan movement. Kemudian istilah pergerakan ini kita gunakan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, menjadilah pergerakan nasional. Ya, pergerakan yang menyeluruh. Kenapa kita katakan ini adalah merupakan pergerakan yang menyeluruh? Tentu di sini kita akan menyampaikan seperti ini. Lahirnya pergerakan nasional atau munculnya pergerakan nasional itu terjadi sekitar tahun berapa? Yang tahu? 1908. Nah, kita bisa itu kita jadikan sebagai tonggaknya apa? Tonggaknya perjuangan bangsa kita, sejarah daripada bangsa kita. Nah, ingat coba 1908 itu sebagai titik patoknya. Ya, titik patok. Tahu ya titik patok ya? Tahu. Dimana kalau kita lihat sebelum 1908 dan sesudah 1908, sebelum 1908 sifat perjuangan bangsa kita bagaimana? Sesudah 19 atau di awal dari 1908 dan ke sana sesudahnya itu bagaimana? Nah, makanya kita katakan itu tonggaknya. Sebelum 1908 perjuangan bangsa kita bagaimana? Ada yang tahu? Masih memperjuangkan daerahnya sendiri. Oke. Benar, masih memperjuangkan daerahnya sendiri. Coba saya kasih contoh. Atau mungkin ada yang bisa memberikan contoh?
berapa? Wah, lupa. Padahal kita bahas kemarin. Kan sudah saya kasih tahu jurus mengingatnya. Ini jurus mengingatnya, tak ulangi lagi, dengarkan semuanya. Ini hanya jurus pengingat ya. Perang Diponegoro itu terjadi sesudah maghrib, ba'da maghrib, sebelum isya. Perang tersingkat sepanjang masa. Loh, kok bisa? Iya. Nah, itu jurus pamungkasnya, mengingat-ingatnya. Ada yang tahu maksudnya? Enggak. Waduh, lupa. Ya, makanya jangan sembarangan ya, makanya kayak gini ya. Kalian kebanyakan jajan-jajan yang itu ya, jadi kurang ya. Generasi micin berarti ya, Pak ya. Gini. Maksudnya sebelum isya atau sesudah maghrib itu saya minggu kemarin itu menyampaikan berkaitan dengan tahun dulu. Ingat-ingat tahun maksudnya apa? 1825 sampai 1830. 1825 itu anggap saja pukul jam, ya kan? Ya 1825 sampai 1830 berapa menit? 5 menit. Makanya ada sebutan di perang tersingkat sepanjang masa dalam perang Diponegoro. Ya kan? Berapa menit? 5 menit. Sejak kapan? 1825 berarti kan habis maghrib. Ya kan? Sampai 1830 berarti sebelum isya 5 menit. Nah itu. Makanya kita sebut seperti itu cara mengingatnya. Maksudnya apa? Maksudnya itu bukan 5 menit tapi 5 tahun. Begitu. Ya contoh saja perang Diponegoro. Perang Diponegoro itu terjadi hanya di daerahnya kan? Ya. Di daerah Jawa Tengah ataupun dengan Jogja ya kan? Di Magelang sana kan? Nah tanya kalau gitu, pernah nggak kamu mendengar perang Diponegoro terjadi di Sulawesi? Pernah? Nggak ada, yang ada perang Basak itu di sana, perang Patimura di Maluku, ya kan? Iya. Makanya itu apa namanya tadi disampaikan oleh Mbak siapa ya? Mbak Anis ya Allah. Ya, Mbak Anis ya. Apa yang disampaikan oleh Mbak Anis itu sama benar. Karena perang itu terjadi ya bagus ya benar sama saja ya. Yang penting bukan mengarah ke Mas Deden ya. Mas Deden itu bagus gampang Pak ya itu nanti diselesaikan di belakang ya. Apa yang disampaikan oleh Mbak Anis benar bahwa sebelum 1908 ke sana sifat perjuangan bangsa kita itu masih ke daerahan. Perang Diponegoro ya terjadi di Jawa Tengah juga. Karena terjadi di mana-mana masih memperjuangkan daerahnya masing-masing. Perang Patimura ya sama di daerahnya. Perang Hasanuddin ya di daerahnya. Ya perang Tapanuli ya di daerah Tapanuli. Belum pernah kita mendengar perang Tapanuli terjadi di Sumedang ya kan? Ya. Sumedang mana Sumedang? Jawa Barat. Nah seperti itu. Nah itu titiknya di situ 1908. Enggak Afiana. Apa yang kamu pikirin? Baru saja Pak Guru mengucap 1908 atau 1905. Ada apa dengan 1905? Oh enggak, kok ada sesuatu. Kok itu adalah tanggal 19 bulan 5 pukul 19:05 kamu itu waktu itu adalah waktu peristiwa sejarahmu. Ya kan? Dilakukan kan secara tidak langsung sebagai pelaku sejarah. Masa lalu itulah sejarah apa yang kamu alami gitu ya. Oke. Ya, terus sama enggaknya 1908 kita kembali ke materi. Ya, setelah diawali dari 1908 kesananya sifat perjuangan kita lagi tidak mencirikan daripada sifat kedaerahan tersebut sudah mulai mengarah ke nasional. Apa itu artinya nasional berarti? Persatuan seluruh Indonesia. Iya, artinya persatuan seluruh Indonesia ya itu perjuangan tidak hanya mementingkan daerahnya sendiri, tapi melainkan dengan daerah-daerah lain karena kita masih
istilahnya ya satu wilayah, satu bangsa gitu. Oke, berikutnya next. Jadi, nah di sini dapat kita simpulkan bahwa pergerakan nasional adalah suatu bentuk perlawanan terhadap kaum pejabat dasarnya. Tapi cara yang dipakai di sini, kalau kita lihat apa nih? Terhadap kaum penjajah yang dilaksanakan tidak menggunakan kekuatan bersenjata. Jadi yang awal mulanya kita bisa lihat 1908 sebelumnya kan sifatnya kedaerahan, di mana mereka masih perjuangan dengan apa namanya menggunakan senjata ya, menggunakan kekuatan fisik ya, itu misalnya dengan senjata tradisional penekor keris, ya kan? Atau rakyat kita dengan apa namanya bambu runcing, itu menjadi suatu semangat yang luar biasa, di mana bambu runcing itu kalau kita lihat mendengar cerita para orang tua dulu itu katanya bambu runcing kita itu luar biasa, lebih ampuh daripada meriamnya Belanda katanya. Karena ada yang menceritakan bambu runcing itu bisa ada yang di semacam kayak didoain oleh para alim ulama atau para tetua, yang dimana nanti bisa dilempar, sekali lempar itu bisa membunuh berapa musuh ya, lebih dari kan bukan lebih meriamnya Belanda, tapi lebih melebihi daripada senapan Belanda ya kan? Ya. Senapan Belanda hanya jeder sekali orang mati kalau kena ya kan? Kalau nggak kena meleset. Tapi kalau bambu runcing katanya dilempar itu bisa kena 1, 2, 3 orang itu bisa. Nah itu kan luar biasa sekali. Nah, itu tradisionalnya masyarakat kita ya. Oke, tetapi ketika memasuki era pergerakan nasional kita tidak menggunakan itu lagi. Yang ya, tetapi di sini kita menggunakan apa secara tidak langsung, kita tidak menggunakan senjata, kita tidak menggunakan kekuatan fisik, tapi di sini kita menggunakan pikiran. Ya, iya. Oke, next. Nah ini faktor-faktor yang menyebabkan munculnya pergerakan nasional, diantaranya yaitu ada 2 faktor di sini. Yang pertama ada faktor internal dan pastinya yang kedua faktor eksternal. Ya, faktor yang berasal dari dalam, artinya dari dalam bangsa Indonesia sendiri. Yang kedua faktor yang berasal dari luar. Nah ini ada pengaruhnya. Nah kita bahas faktor internal. Faktor internal ini ya. Ada 4 faktor internal. Monggo bisa dicermati. Yang pertama, adanya tekanan dan penderitaan yang berkelanjutan, yaitu terkait dengan apa? Dengan bahwa bangsa kita ini sudah sekian tahun sudah menderita. Kenapa menderita? Akibat daripada penjajahan yang sudah bercokol sejak tahun 1500 sekian bangsa Belanda datang, bangsa Eropa gitu ya, Belanda, Portugis, Spanyol kan sejak tahun sekian. Berikutnya yang kedua, rakyat Indonesia harus melawan penjajah. Ya, kalau kita ingin berubah harus bergerak. Betul ya? Betul. Kalau kita tidak pengen berubah, tidak pengen apa namanya, kalau kita tidak bergerak ya tidak akan terjadi perubahan. Makanya di sini sangat dibutuhkan rakyat Indonesia harus melawan penjajah, harus bergerak. Dengan cara apa ya? Dengan cara ini tadi. Mungkin kalau kita katakan di sini dengan cara-cara dulu dengan kekuatan fisik sudah kita lalui, sudah kita laksanakan, tapi hasil yang dicapai tidak maksimal, masih ada kekurangannya. Ya kan? Iya, memang kalau kita lihat cara-cara yang dipakai oleh bangsa penjajah itu merupakan cara-cara yang licik, ya kan? Mungkin sedikit kembali ke peristiwa Diponegoro. Katakan Diponegoro kalau kita lihat pada saat itu hampir kalau kita katakan sudah berkuasa ya, dengan strateginya benteng Stelsel itu ya namanya. Tetapi kalau kita lihat apa namanya, ternyata pihak Belanda itu memiliki suatu cara untuk melemahkan apa namanya kekuasaan daripada Diponegoro. Akhirnya tertangkap melalui tipu daya, ya kan? Dia ditangkap, diajak mengemudi, ujung-ujungnya penang, kapan akhirnya diasingkan, ya kan? Asingkan itu. Yang ketiga, adanya rasa senasib
yang hidup dalam cengkraman penjajah dan timbul semangat bersatu membentuk negara. Ya intinya kita tarik titiknya itu ya masyarakat kita bisa kita katakan sudah bosan apa? Bosan hidup menderita di bawah tekanan. Nah, pernah nggak kalian hidup di bawah tekanan? Sering. Kok melangsang teman ya? Ya sekali-sekali refreshing diri. Kemana kita? Biar enak. Ke mall. Mall tutup. Iya kan? Iya, pakai kaos yang ada barcode-nya kopi dulu tuh. Ya kan? Iya. Ya. Kapan-kapan kalau kamu kita pembelajaran di luar ke mana? Boleh lah. Di Borobudur apa di Prabowo? Di Bali. Ya. Yang penting siapkan duit ya. Oke, lanjut yang ketiga yang keempat. Adanya rasa kesadaran harga diri menyebabkan kehendak untuk memiliki tanah air serta hak untuk menentukan nasib sendiri. Inilah wujudnya daripada kita. Ya. Next, ya ini faktor eksternal. Faktor eksternal itu ada beberapa, cukup banyak sekali nih faktor eksternalnya. Ya, lanjut yang pertama, masuknya paham liberalisme dan hukum reaksi terkait dengan kebebasan. Yang kedua, diterapkannya pendidikan sistem barat dalam pelaksanaan. Yang ketiga, itu ada politik etis 1908 atau mungkin kita sebut dengan politik balas budi, ya, balas budi, sehingga menimbulkan wawasan yang luas bagi para pelajar Indonesia. Munculnya para pelajar ini yang membuat pergerakan-pergerakan itu terjadi karena pola pikir yang sudah berbeda, sudah lebih maju dan berkembang. Oke. Berikutnya, kemenangan Jepang terhadap Rusia tahun 1908 yang membangkitkan rasa percaya diri bagi rakyat Asia Afrika dan bangkit melawan penjajah. Dalam hal ini yang berarti masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia secara tidak ya ada di dalam Asia, ya kan? Nah ini Jepang kok negara yang kecil aja bisa menang melawan Rusia yang notabene wilayahnya luas, mungkin kekuatannya lengkap gitu kan. Nah kita terinspirasi oleh itu. Yang berikutnya, gerakan pemuda 1896 sampai 1918 yang bertujuan untuk menanamkan dan mengembangkan nasionalisme di Turki. Yang berikutnya lagi, gerakan pan-Islamisme yang ditumbuhkan oleh Jamaluddin Al-Afghani yang mematahkan dan melenyapkan imperialisme barat atau penjajahan barat. Yang terakhir, pergerakan nasional di Asia seperti gerakan nasional di India, Tiongkok maupun Filipina seperti Mahatma Gandhi dan sebagainya. Next, masa pembentukan 1908 sampai 1920 pada masa ini ada organisasi apa? Ada organisasi Budi Utomo, ada Sarekat Islam, ada industri Partis, ya. Ya. Yang pertama dulu organisasi Budi Utomo. Ya? Iya, siapa Mas? Ya ditanya dong. Ya tujuan kita kan belajar, ya pasti ada tanya jawab dari yang tidak tahu menjadi tahu sehingga apa? Ilmunya masuk, gitu kan? Ya. Berikutnya ya, yang pertama organisasi Budi Utomo. Ya, monggo kita mulai. Utomo adalah organisasi pertama yang kita bahas di sini. Bisa dikatakan sebagai tonggak daripada perjuangan pergerakan nasional. Organisasi Budi Utomo itu didirikan atau dibentuk pada tahun berapa? Ada yang tahu? Tahu. Mbak, Ando. Aku 20 Mei 1908. 1908. 20 Mei, kali benar. 20 Mei itu adalah tanggal di mana organisasi ini dibentuk. Nah, ini sebagai tonggaknya ya, kalau kita lihat ya, iya tonggaknya. Ya. Padahal kalau kita lihat kayak gini,
Ini hanya sebagai referensi saja untuk kalian ya, biar tahu. Kalau misalnya saya tanya, ya, kenapa organisasi Budi Utomo dikatakan sebagai tonggak pergerakan nasional? Kan seperti itu misalnya kalau ada pertanyaan seperti itu. Nah kayak gini, padahal kita telusuri lebih mendalam lagi, sebenarnya ada organisasi yang sudah ada sebelum organisasi Budi Utomo. Ada. Siapa itu? Itu adalah organisasi daripada Sarekat Islam. Atau sebelum Sarekat Islam kita mengenal dengan nama SBI. Bukan Sekolah Dasar Islam ya. Tapi Sarekat Dasar Islam. Kalau kita lihat dari tanggal, bulan, tahun itu jauh lebih mundur ke belakang daripada organisasi Budi Utomo. Organisasi sudah ada. Tapi kenapa organisasi Budi Utomo yang dikatakan sebagai tonggaknya? Nah, kan pertanyaan tadi. Karena kita lihat dari sifat perjuangannya, lingkupnya, gitu kan. Kalau SI itu kan SBI waktu itu namanya, ya, itu kan masih betak itu, gitu kan. Nah, nanti kita terus lagi. Itu kurang lebihnya seperti itu. Ya, kalau organisasi Budi Utomo itu kan sifat perjuangannya memang dikatakan nasional, tapi belum menyeluruh secara nasional, tapi di sini sudah antar wilayah, antar pulau. Ya. Oke, Budi Utomo kembali lagi. Tanggal 20 Mei itu sebagai tanggal di mana organisasi ini terbentuk. Tanya, masih ingat ada peristiwa apa 20 Mei? Itu hampir setiap tapi setiap tahun bangsa kita memperingatinya. Hari pendidikan benar? Salah, Anda belajar ya. Hari apa? Pak? Iya benar, Mbak Risma. Hari kebangkitan nasional. Ini tadi daripada peristiwa pergerakan nasional tadi bangkit. Yang tadinya belum bangkit jadi bangkit, jadi semangat. Kalau hari pendidikan nasional itu tanggal nolnya hilang. Ya jangan putar pena ya. Oke, lanjut. Organisasi Budi Utomo didirikan oleh satu Dr. Wahidi Sudirowisodo, dua Dr. Sutomo, terus Soeraji ya benar. Oke, ini kurang lebihnya seperti itu. Saya lanjut yang berikutnya Sarekat Islam. Ya, Sarekat Islam. Memang kalau kita lihat tadi saya sudah menyebut bahwa sebelum Sarekat Islam ada, namanya dulu adalah SBI, Sarekat Dagang Islam. Ya, terbentuk pada tanggal berapa SBI? 16 Oktober 1905. Ya kan kalau kita lihat tahunnya kan lebih ke belakang daripada Budi Utomo kan? Ya. Tapi sifat perjuangannya, lingkupannya hanya masih seputar dagang. Namanya saja Sarekat Dagang, ya berarti ngurusi masalah perdagangan. Ya sama saja kalau kita lihat di negara kita itu ada departemen kementerian, departemen pendidikan, berarti ngurusi pendidikan, ya kan? Sebenarnya departemen kesehatan yang berarti ngurusi masalah kesehatan. Nah, nama saja SBI, Sarekat Dagang Islam, berarti mengurusi seputar perdagangan kaum Islam. Yang kala itu didirikan oleh siapa? Haji Samanhudi. Nah, di tahun 1912 ya. Iya, di tahun 1912 ya, namanya itu berubah atau berganti jadi dari SDI menjadi SI. Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam. Yang di sini kekuasaannya atau pemimpinnya beralih dari Haji Samanhudi dipegang oleh Haji iya, atau kita tenarnya dengan nama Hos Cokro Aminoto. Padahal kalau kita perpanjang lagi, Hos itu ada panjangannya. Hos itu singkatan. H-nya itu Haji. O-nya itu Umar. S-nya itu Said. Jadi Haji Umar Said Cokro Aminoto. Nah ini terkadang sok kita
terkecohnya di situ. Oh, ternyata itu ada pajangannya ya. Nah, memang kita lebih familiarnya dengan nama sebutan itu ya. Hos Cokro Aminoto. Itu kita kasih tahu. Ya. Nah, kalau kita lihat nanti ada tindak lanjutnya ya. Kalau SI dari SDI ke SI, tentu saja kalau SDI itu seputar dagang Islam yang kala itu memang untuk didirikan untuk menyaingi pedagang-pedagang Cina. Nah, sekarang beralih menjadi SI yang dimana dagangnya hilang. Berarti lingkupnya tambah sempit atau tambah luas? Luas. Berarti tidak mengurusi seputar dagang, tapi lebih banyak lagi jangkauannya. Nah, itu di masa pimpinannya Haji Umar Said Cokro Aminoto. Ya, oke. Saya lanjut. Yang ketiga itu ada indisi Partix. Ya, indisi Partix. Nah, dalam indisi Partix di sini kita lebih mengidentikan dengan tokoh tiga serangkai. Siapa yang menyebutkan itu pendirinya? Nah, monggo Mbak. Pertama itu IMI Daus Dekar, Iya. Cipto Mangunkusumo, Iya. dan Suwardi Suryaningrat. Iya, benar sekali. Itu adalah tiga serangkai. Kalau diingat ada Daus Dekar, ada Suwardi Suryaningrat, dan ada Cipto Mangunkusumo. Ya, itu kalau kita lihat tiga serangkai. Kalau sangat itu seringkali beberapa itu dalam soal pasti muncul tokoh tiga serangkai ini. Nah, itu kamu ingat. Ya, nah Suwardi Suryaningrat tentu kalian tidak asing dengan nama itu. Ya, itu sebuah namanya sudah sangat familiar sekali dengan sebutannya kita kenal dengan nama lain beliau, sebutan beliau yaitu Ki Hajar Dewantara. Oke, ya indisi Partix didirikan tahun berapa ya? 12 kalau kita lihat. Nah, tanggalnya itu bertepatan dengan kalau kita lihat di kalender itu tanggal 25 hari Natal. Iya. Oke. Lanjut ya. Itu seputar itu. Nanti akan menjadi pembahasan kalian. Nah, ini berikutnya ada 4 organisasi lagi ya. Ada PI, ada PKI, ada PNI baru, ada memang ada PNI dulu, PNI yang awal, terus ada Partindo, PNI baru dan Gerindo. Nih, Gerindo. PI atau kita kenal dengan istilah Perhimpunan Indonesia. Ini adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh sekelompok pemuda kita yang sedang menuntut ilmu di Belanda. Berarti organisasi ini didirikan di Belanda. Padahal musuh kita adalah Belanda. Oke, itu sisi lain yang kalau kita katakan unik. Uniknya apa? Negara kita sedang dijajah Belanda, dikuasai oleh Belanda. Namun orang-orang tertentu dalam hal ini orang-orang yang pria ini dan kalau itu kita katakan mampu, itu justru mereka menuntut ilmu, pergi ke negara Belanda, belajar di sana. Hasil daripada belajar di sana dibawa ke Indonesia untuk melawan siapa? Belanda juga, ya kan? Nah itu ya. Nanti jangan-jangan kalian sekolah di Karangkoco, keluar dari Karangkoco nanti melawan Karangkoco. Jangan, ya. Jangan, beda lagi konsepnya ya. Oke, ini PI didirikan oleh siapa saja itu? Ada RP Suroso, apalagi Mbak? PI Perhimpunan Indonesia, Noto Adiningrat, Cipto Mangunkusumo, Suwardi Suryaningrat, Husein Joyo Diningrat. Ya, dan lain-lain masih banyak kayak gitu ya. Didirikan di Belanda ya? Tanggal berapa? 25 Oktober. Oke, ya bagus. Berikutnya kita lanjut ke PKI. Nah, kalau kalian di sini mendengar kata PKI, tentu kalian pasti kalau dalam benak saya, pikiran saya, kalian pasti mengarahnya ke peristiwa pemberontakan B30 SPKI ya. Nah, terus di sini peran sertanya apa kok PKI padahal itu adalah musuh bangsa juga kala itu ya kan? Ya memang kalau kita lihat kan tahunnya beda di sini.
1965. Kalau ini yang kita lihat itu adalah sekitar tahun sebelum Indonesia merdeka, ya kan? Ya. Jadi mereka memiliki suatu tujuan yang sama, yaitu berusaha memerdekakan bangsa Indonesia. Nah, makanya di sini, walaupun kalau kita lihat PKI memiliki sisi negatif dalam sejarah bangsa kita, tapi kita lihat dulu ke belakangnya bahwa PKI juga memiliki peranan yang penting dalam mewujudkan pergerakan di Indonesia. Nah, kalau kita lihat telusuri PKI, itu merupakan perpecahan dari apa? Dari SI. Ya, SI itu sempat mengalami perpecahan jadi SI merah sama SI putih. SI putih masih di bawah kendali siapa? Bos Cokro Aminoto dengan haluannya, ya. Tetapi SI merah ini dipimpin oleh Sumaun dan Ono yang mereka memiliki atau telah menerima konsep sosialis dari usia gajah itu. Nah, akhirnya apa? Nah, disinilah SI merah ini di bawah pimpinan Simon Jackson inilah nanti yang mengganti keluar dari SI itu, yang kemudian nanti mengganti menjadi atau menyebutnya dengan organisasi yang kita sebut PKI tadi. Sifat perjuangannya kalau kita lihat radikal memang, tapi tujuannya sama, yaitu berusaha untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Tidak ada sisi positifnya, kita lihat itu, jangan negatifnya. Ya, kita bicara berdasarkan masanya. Nanti kalau sudah masuki sejarah tahun 65 ya kita bicara yang kayak gitu aja. Berikutnya PNI, Partai Nasional Indonesia. Ini adalah merupakan partai yang didirikan oleh Soekarno ya. Ya, tanggal 4 Juli 1927. Ya, ini didirikan oleh Soekarno di daerah Bandung. Lanjut, Parpindo, PNI Baru dan Gerindo. Kalau kita lihat dan kita telusuri sejarahnya bahwa Parpindo, PNI dan seterusnya itu tidak lepas daripada PNI Soekarno. Parpindo itu apa ya? Partai Indonesia. Partai Indonesia itu didirikan oleh siapa? Oleh Sartono ya. Sartono. Jadi karena gerakan yang dilakukan oleh Soekarno dalam PNI itu sangat membahayakan Belanda, mengancam Belanda, yang menyebabkan para petinggi PNI itu termasuk Soekarno itu ditangkap dan diasingkan karena dianggap membahayakan. Nah, dalam situasi Soekarno diasingkan, disinilah Sartono tadi bergerak, ya, karena istilahnya Belanda itu sudah menutup dan menutup daripada gerakan PNI ini, karena dianggap membahayakan diri. Nah, Sartono tetap menumbuhkan PNI tapi dengan nama baru, yaitu Parpindo. Nah, di sini terjadi silang pendapat, yaitu antara Sartono dan Muhammad Hatta. Muhammad Hatta itu tidak setuju kalau PNI itu dibubarkan. Ya, tidak setuju, tapi Sartono menginginkan nama baru. Ya, akhirnya apa? Akhirnya Sartono dengan Parpindonya, Muhammad Hatta dengan PNI yang kita sebut PNI baru. Bukan lagi Partai Nasional Indonesia, tapi PNI baru di sini adalah pengen itu apa? Pendidikan Nasional Indonesia. Nah, itu perubahannya. Lanjut ke Gerindo. Gerindo itu kalau kita lihat juga masih di bawah kekuasaannya Sartono. Setelah Parpindo dibubarkan, Sartono dan kawan-kawannya ini mendirikan mendirikan Gerindo atau Gerakan Rakyat Indonesia yang didirikan pada tanggal 24 Mei 1937. Itu melakukan perjuangannya. Oke. Sekarang saatnya kalian untuk diskusi kelompok, inilah temanya. Nah, saya bagi kelompok 1 dengan tema tersebut, ya, ini saya sudah memuatnya. Ya, kelompok 1 itu ada Mbak Risma dan Mbak Laviana. Kelompok 2 ada Mbak Salwa, Mbak Anis, dan Mas Dadang yang paling ganteng, ya. Nah, kelompok 3 itu ada
ada Mbak Nabila dan Mbak Alia, dan kelompok 4 itu ada Mbak Laras, Mbak Dini, serta Mbak Siva. Monggo silakan diskusi kelompok ya, dibahas. Ini temanya kelompok 1 menganalisis peranan organisasi Budi Utomo dan Syariat Islam pada masa pergerakan. Kelompok menganalisis peranan daripada organisasi Insipartix dan Perhimpunan Indonesia dalam masa pergerakan nasional. Kelompok 3 itu ada menganalisis peranan organisasi PKI dan PNI pada masa pergerakan nasional, dan kelompok 4 menganalisis peranan organisasi Partindo, PNI Baru, dan Gerindo dalam masa pergerakan nasional. Sudah paham dan jelas ya? Paham. Ada yang ditanyakan? Belum ada. Silakan kalian gabung dengan kelompok yang tadi Bapak sudah sebut namanya. Silakan diizinkan untuk bergabung. Yang tetap ya, jaga jarak ya. Ya. Langsung saja ke tema kalian masing-masing. Bapak kasih waktu kurang lebih ya 10 menit lah ya. Cukup ya? Cukup ya 10 menit. Halo? Oh, mau pakai HP? Silakan, kalian bisa menggunakan HP sebagai bahan referensi kalian untuk mencari di Google atau internet. Di situ kalian juga bisa memanfaatkan buku pakai, monggo bisa dipakai. Saya juga di situ ada handout yang ada di situ yang boleh dipakai, monggo silakan diskusi. Cukup ya 10 menit, cukup ya? Cukup ya, saya yakin cukup lah. Itu sudah sangat ya, kita buat efisien lah ya, untuk merumuskan persoalan ini. Oke. Ya, monggo ya dilaksanakan dan ditulis. Dan nanti sambil menulis bisa Bapak ngomong ya, dengarkan saja. Seperti walaupun mereka yang mendengarkan radio, kalian melakukan aktivitas kalian lalu langsung mendengarkan. Nanti setelah hasil diskusi selesai, itu mendapatkan hasil. Nah, hasilnya nanti berdasarkan kurang lebih tuh. Nah, ya mungkin di sini ada yang mau bertanya, kalau misalnya ada yang kurang jelas, ya nanti kita sambil mengarahkan, kurang lebihnya seperti itu. Ya. Habis ini silahkan ya kalian. Apa? Kencot itu apa? Keinjek. Oh, lapar. Ya, saya kan terus terang saja jujur, saya itu kalau saya bicara asal usul, saya kan bukan asli dari daerah sini. Ya, di sini kan komunikasinya pakai bahasa Sunda. Dan saya aslinya kan dari daerah Pantura, di mana Pantura di sana daerahnya bukan bahasa Sunda, tapi Jawa Medok. Jadi kan kita kalau ngomong kencot, Bapak pikirannya keinjek. Apa? Ternyata lapar ya. Ya, ini adalah suatu budaya bangsa yang luar biasa sekali. Tetapi di sini kita harus bisa menyikapinya. Jangan sampai kita salah ya, karena mengatur itu yang artinya tadi namanya supaya tidak terjadi salah persepsi ya itu. Oke, monggo ya sambil diskusi. Oke, di sini saya akan sambil sedikit bertanya. Kayaknya dari kalian itu kemarin ada yang belum lengkap tugasnya ya? Arya ya? Arya, Anis. Ya, monggo ini kebiasaan dulu tolong di contoh. Nah, ini sudah di luar ya. Ya santai Mbak. Nah, nanti istirahat. Nanti kalian bisa makan sepuasnya dan pikiran kalian nggak blank lagi ya. Ya kebiasaannya dulu ya jangan dicontoh. Ya Mbak Anis atau Mbak Adia nanti ketika tugasnya merasa pintar ya dilengkapi.
saya harus bagaimana, kan kayak itu ada komunikasi. Enak gitu. Nah kalau kamu enak, buat enak kan kayak gitu ya. Iya, kalau kamu nggak enak, ya tak buat enak saja. Yang monggo ya, yang merasa tugasnya belum lengkap seperti tadi teman kalian, teman benar, kita ada Anis, Mbak Alia, kalau dilengkapi. Ya, masih dan ya kalau nggak berangkat, Jin yang masih ya. Oh iya. Kemarin kenapa Mas nggak berangkat? Main Kak. Oh main. Lihat kan ya buktinya. Kemana Mas Jajan? Rebahan Pak. Kenapa? Rebahan. Oh rebahan. Rebahan. Jangan dibiasakan ya. Rebahan kalau memang karena sakit ya tidak masalah, silakan istirahat dan dimaksimalkan gitunya ya. Tapi kalau misalnya rebahan santai yang lebih baik berangkat ke sekolah, nanti ada sesuatu yang bermanfaat dalam hal ini yaitu ilmu. Ya, nanti kan ketemu temannya senang ya kan? Iya senang banget apalagi ketemu Mbak Alia ya. Siapa ya sambungan ya? Oh iya. Oh tidak, misalnya. Iya Pak. Anak TITL atau TITL-nya? Anak saya. Oh, anak TITL. Ya, oke, senang. Ya, nggak apa-apa. Sebagai motivasi penyemangat aja ya, Mbak ya. Iya, tapi jangan diprioritaskan sebagai penyemangat ketika kita bersekolah. Siapa tahu dengan semangat itu kamu jadi anak yang berprestasi. Dan syukur nanti bisa tercapai lah cita-citamu. Ya jangan terkait dengan pacaran dan pacaran ya seolah terabaikan. Ya ini sedikit nasihat atau masukan dari saya. Nah, kalau kamu balik tanya Pak dulu kamu sekolah pacaran enggak? Nah, jawabannya apa? Ya, nah. Ya ada kalanya saat kita itu ya kita serius ya serius. Kalau Pak Guru waktu sekolah nggak pernah pacaran? Oh maaf. Bener? Langsung kita. Wah pacarannya habis kalau nggak sekolah. Nggak ke sekolah mau pacarannya gimana? Iya kan? Nah hari Minggu keluar kebang, nah itu juga bukan sekolah ya kan? Iya, harus pintar. Ya tapi yang kita harus pandai-pandai lah ngatur waktu ya. Jangan kebablasan waktu kita habis saja. Monggo ya, sambil dikerjakan apa yang menjadi instruksi dari Bapak tadi. Saya harap apa yang hasil daripada diskusi kalian itu bisa mencapai hasil yang maksimal dan terus. Ada yang susah enggak? Ada yang mengalami kesusahan enggak? Enggak ada ya, belum ada ya. Ya mudah-mudahan sampai diskusi ini selesai, tidak ada kendala yang artinya di sini saya bisa mengungkapkan bahwa kalian sukses melaksanakan diskusi. Monggo komunikasikan sama temannya, jangan diem-dieman. Kalau diem itu patung. Mau kayak patung? Enggak, nanti mah diam sama Bondowoso lah. Masih ingat peristiwa Bondowoso? Enggak. Nah itu yang Candi Prambanan itu loh. Kalau jembrang yang iya, itu kan gara-gara diprotes oleh orang jembrang terus akhirnya orang jembrang dikenakan jadi Candi yang 1000. Patung tak perhatikan. Oke. Ya monggo sambil membahas hal itu. Oh ya, di sini apa namanya
Ya, saya harap kalian bisa fokus ya, karena memang ya hari ini di sekolah kita itu masih ada acara itu di luar sana. Ya, itu tadi Bapak juga mengikuti acaranya karena kemudian ya Bapak hadir, terus pas beneran jam pelajaran Bapak belum waktunya, Bapak hadir. Itu tadi ada acara, ada undangan itu terkait dengan apa namanya penerimaan tamu tambahan anak kamu. Ya, yang harusnya itu dilaksanakan bulan Juli kemarin waktu tahun ajaran baru dimulai, tapi karena pandemi itu jadi molor dan menunggu keputusan dari cuaca, ya, dan akhirnya muncullah dilaksanakan seperti ini. Ya, artinya tidak tatap muka tapi secara virtual. Tadi beberapa anak perwakilan dari kelas 1, ya, dari 1 KKL 123, BDB 12, TITL 12, TPSN 12, TKRO 12345 itu perwakilan dari kelas itu dilakukan di sekolah untuk mengikuti acara apa namanya pelaksanaannya di sekolah, perwakilan yang lain yang mengikutinya secara virtual. Ya, itu kegiatan sekolah kita ini. Saya harap kalian tetap fokus untuk belajar di sini, walaupun mungkin terdengar suara sound dari halaman sekolah. Nah, apa ya, berbakat saja sebagai pengiring ya, pengiring lagu atau suara apa namanya suara-suara atau apa yang ini ya, selain dari suara saya dan tak bosan. Oke, ya waktu sudah hampir 10 menit. Katanya 10 menit sudah fix ya. Oh, dikit lagi. Ya, udah. Udah, ini kalau sudah fix, ada yang belum untuk diselesaikan, yang sudah. Nah, bila kesempatannya sudah, setidaknya kita suruh untuk menyampaikan hasil presentasinya. Supaya apa? Supaya kita bisa mengefisienkan waktu. Ya, supaya nanti kalian jam istirahat biar nggak saya pakai waktu istirahat gitu. Monggo kamu siapa sudah beres? Kelompok 4 apa ya? Kelompoknya Mbak Laras. Udah? Katanya udah tadi. Tapi Pak belum. Oh, nah lagi ya. Tapi udah. Belum. Kelompok 3 ya? Sudah siap? Ya udah kelompok 3 dulu. Dari Mbak Nabila ataupun Mbak Alia, monggo disampaikan hasilnya dari situ aja Mbak. Boleh berdiri biar kelihatan sama yang lainnya. Nah, ini temanya kelompok 3 yaitu peranan daripada PKI dan PNI ya. Yang monggo Mbak. Dari hasil diskusi saya di kelompok, PKI itu Partai Komunis Indonesia yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1920. Semuanya bersama anggota Simera dan tokoh komunis ISDF sepakat untuk mengubah nama ISDF. Perubahan ISDF bertujuan untuk menguatkan nuansa Indonesia dan sentris di dalam perjuangan ketua komunis terhadap kolonialisme Belanda. Pada 25 Desember 1925, PKI mengadakan yang mengundang pimpinan cabang PKI di Indonesia. Rapat tersebut menghasilkan keputusan untuk melaksanakan aksi pemberontakan terhadap pemerintah kolonial Belanda di beberapa kota di Indonesia. Realisasi aksi pemberontakan PKI pada tahun 1926 dan sampai 1927 dimulai di Jakarta dan Tangerang pada tanggal 12 November 1926. Pemberontakan PKI tersebut meluas hingga ke Karidenan, Banten, Bandung, Priangan Timur, Surakarta, Kediri, Banyumas, Pekalongan, dan Kendung. Pola pemberontakan tersebut hampir sama dengan pemberontakan yang ada di Jakarta. Oh itu ya. Oke. Nah kalau kita lihat memang itu apa namanya di sini PKI melakukan pergerakannya, tapi memang kalau kita lihat radikal. Tapi tujuannya untuk mengarah ke kemerdekaan. Dan itu tadi maka saya sudah sampaikan di awal, kita melihat di sini PKI jangan dari sini. Walaupun radikal tapi tujuannya sama. Ya itu dari kelompok 3. Berikutnya ada yang mau menanggapi atau langsung saja presentasi kelompok berikutnya? Langsung.
terkait dengan Partindo, PNI Baru dan Gerindo. Monggo, salah satu saja namanya judul aja biar enak biar nggak capek. Baik Pak, ini saya menyampaikan Ya. mengenai tema analisis peranan organisasi Partindo, PNI Baru, Gerindo dalam masa peranan Gerindo. Kepanjangan dari Gerindo itu Gerakan Nasional Indonesia yang didirikan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 1937 oleh orang-orang bekas Partindo. Tokoh-tokohnya antara lain Sartono, Sanusi Pane, dan Muhammad Yamin. Gerindo menjunjung asas kooperatif atau bekerjasama dengan pemerintah kolonial Belanda sebagai wadah masyarakat dalam membangun kemerdekaan politik, ekonomi, dan sosial. Gerindo berperan tidak hanya sebagai organisasi pergerakan, melainkan berupaya memajukan ekonomi nasional. Gerindo bahkan menerima anggota dari peranakan Arab dan Cina non-pribumi. Oke, itu Gerindo. Partindo ya? Gerindo. Yang Gerindonya. Yang kalau Partindonya? Dia boleh Pak? Oh, deh, silakan biar adil ya. Di sini menerapkan azas adil ya. Partindo sendiri, tujuan dari partai ini adalah mencapai merdeka. Hal-hal untuk mencapai tujuan tersebut, dan yang pertama, perluasan hak politik dan keinginan menuju suatu pemerintahan demokrasi. Yang kedua, perbaikan perhubungan masyarakat. Dan yang ketiga, perbaikan keadaan ekonomi rakyat. Semua kegiatan yang dilakukan Perindo dilakukan secara berhati-hati, namun tanpa meninggalkan ideologi politiknya, yakni kemerdekaan Indonesia, swadaya, menentukan nasib sendiri, swadesi, dan kedaulatan rakyat. Oke, sih, betul. Terus yang itunya satunya lagi, itu ada PNI baru. PNI baru ialah Pendidikan Nasional Indonesia, didirikan pada sampai oleh dari PNI yang dibubarkan pada tahun 1931. PNI baru ini juga dengan Partindo karena tahun 1936 pemerintah kolonial menganggap PNI baru sebagai keamanan dan PNI baru dianggap radikal dikarenakan tidak hanya akar kaitannya dengan melainkan juga gagasan yang justru PNI baru pernah menerbitkan surat kabar yang berjudul Daulat Raja dengan sebuah artikel yang radikal pada zamannya. Pendiri dan tokoh penting PNI baru seperti Muhammad Hatta dan Sultan Syarif Ya, kalau kita lihat itulah daripada tiga partai itu ya, tiga organisasi Partindo, PNI Baru dan Gerindo. Langsung kelompok ini ya, saya sudah siap. Kelompok 2, silakan. Oh, 1. Ya, kelompok 1. Kelompok 2. Lupa ini maksudnya ya. Hasil diskusi dari kelompok 3 sama 5 itu menganalisis peranan organisasi modernisasi dalam pergerakan nasional. Hasil diskusi kelompok 1 memajukan dan meningkatkan derajat bangsa Indonesia melalui bidang pendidikan dan pengajaran. Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang bangkitnya kesadaran bangsa Indonesia untuk berjuang secara nasional. Tanggal berdirinya Budi Utomo yaitu tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai hari kebangkitan nasional dan organisasi Budi Utomo dipimpin oleh Dr. Sutomo. Budi Utomo didirikan oleh para mahasiswa Stovia di Jakarta yang merupakan sekolah untuk mendidik calon dokter pribumi. Tujuannya adalah untuk membiayai pemuda-pemuda pandai yang ingin meneruskan studinya ke sekolah yang lebih tinggi, tapi tidak mempunyai biaya. Tujuan didirikannya Budi Utomo 1. Mencapai kemajuan nusa dan bangsa dengan jalan memajukan pengajaran dan kebudayaan. 2. Mempertinggi cita-cita kemanusiaan untuk mencapai kehidupan bangsa yang bermanfaat. Lanjut Pak. Ya, cukup kita dalam satu ya. Selanjutnya, partisipasi dari kelompok 2 bagaimana hasil diskusinya? Ada. Cara pembagnya? Oh, ya udah, monggo silakan, Mbak Pawa. Hasil diskusi dari kelompok 2 dalam peranan organisasi identitas partis dan perhimpunan Indonesia dalam gerakan nasional yaitu
Partis. Berdirinya Industri Partis pada Desember 1912 memberi awal bagi pergerakan kemerdekaan Indonesia. Partai yang bercita-cita memperjuangkan kesetaraan hak bagi seluruh masyarakat di India ini disambut gegap gembira dengan kekecewaan sebagian kalangan terhadap sikap elit Budi Utomo. Industri Partis meletakkan fondasi penting bagi nasionalisme di India. Organisasi politik ini jauh lebih radikal dari Budi Utomo. Tak cuma menyerukan perombakan di bidang pelayanan administrasi, Ernest mengusung reformasi politik pertanian dan perpajakan sebagai salah satu program partai. Akibatnya, tindak tanduk Ernest pun mulai diawasi dinas intelijen Belanda. Dia dicap sebagai agitator berbahaya. Ernest menjadi figur menggetarkan bagi pemerintah Hindia Belanda. Di usianya yang singkat karena dipaksa bubar oleh Belanda, Industri Partis berhasil menyuburkan semangat sebuah harapan. Organisasi politik ini meniupkan napas panjang bagi aksi pergerakan setelah itu. Oke, kalau kayaknya coba. Perhimpunan Indonesia, gimana artinya? Kalau Perhimpunan Indonesia itu tahun 1908 berdirilah perkumpulan bernama Industri Biri di Belanda. Apa sebenarnya saya nanti kita belajar bahasa Belanda bagaimana? Pada pertemuannya Industri Biri Ya lanjut. berubah menjadi organisasi politik revolusioner. Pada saat didirikan PI merupakan organisasi sosial budaya sebagai tempat berkumpulnya mahasiswa Indonesia di Belanda. PI mulai berubah ke arah pergerakan politik sejak bergabungnya 3 serangka yaitu Cipto Mangunkusumo dan di Suryaningrat tahun 1913. Semangat nasionalisme yang dibawa oleh 3 serangkai mampu mengubah pandangan anggota PI mengenai kedudukan Belanda sebagai pelindung organisasi. Oke, terima kasih Mas Dekan. Mas Dekan jangan gugup, jangan grogi ya. Ada pacarnya apa di sini? Kalau oh enggak ada. Jadi grogi gugup ya biasa ya. Oke, terima kasih dari kelompok 1, 2, 3, 4 untuk menyampaikan hasilnya. Ya pada dasarnya intinya kalian di sini sudah menyampaikan hasil diskusi yang cukup sangat baik sekali. Saya katakan apa yang saya minta untuk masuk peranan daripada organisasi itu sudah menang. Yang intinya apa? Yang intinya kalau kita lihat ya, yang intinya kalau kita lihat bahwa setiap organisasi baik Budi Utomo, PNI, PKI ya, PI, Industri Partis dan lain-lain itu memiliki satu tujuannya apa? Yaitu menjadi negara Indonesia yang merdeka. Misalnya ke situ. Dan di sisi lain mereka memiliki cara mereka masing-masing untuk melakukan pergerakan itu, tapi tujuannya sama. Nah, itu sudah kita sampaikan materi hari ini. Sebelum kita kita akhiri, siapa yang mau menyimpulkan hasil daripada pertemuan kali ini? Saya tunjuk apa mau angkat tangan? Ya, monggo Mbak. Saya tadi pernah buat sedikit catatan. Oh iya, monggo disampaikan saja. Jadi kesimpulan dari pembelajaran ini adalah pergerakan nasional Indonesia memiliki pengertian sebagai berikut. Maksud dari kata pergerakan di sini meliputi segala macam aksi dengan menggunakan organisasi untuk menentang penjajah dan mencapai kemerdekaan. Dengan organisasi ini menunjuk bahwa aksi tersebut disusun secara teratur. Dalam arti ada pemimpinnya, anggota, dasar dan tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan istilah nasional menunjuk sifat dari pergerakan, yakni semua aksi dengan organisasi yang mencakup semua aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, politik, budaya dan kultural. Oke, terima kasih. Ya, itu kesimpulan sangat luar biasa sekali. Ini dari pembelajaran kita terkait dengan itulah mencakup semuanya. Ya, walaupun kita berbeda ras,
budaya yang lain tapi tujuan yang sama yaitu mewujudkan Indonesia yang merdeka. Oke, cukup terima kasih apa yang disampaikan. Ya, untuk LKPD atau lembaga kerja siswa untuk evaluasinya nanti saya share lewat WA group ya melalui Google Form. Nanti linknya saya share, silakan kalian bisa kerjakan karena waktu kita sudah habis, sebentar lagi bel akan berbunyi waktu istirahat ya, dan tolong persiapkan materi teman-teman berikutnya yaitu nanti kita akan mengkaji terkait dengan tadi dalam tadi sudah nampak ya, yaitu terkait dengan mengarah kepada sumpah pemuda. Seperti itu sebelum saya lihat yang misalnya nggak ada cukup. Oke, kalau nggak ada atau tidak cukup, saya rasa pertemuan Bapak hari ini saya cukupkan sampai di sini. Tetap semangat belajar, ya. Apa yang menjadi kesehatan bersama, artinya kita tetap menjaga imun, tetap sehat, bisa kita masuk walaupun kita imun kita secara terbatas tidak masalah ya. Nah, yang penting kita menang materinya. Kalau ada pertanyaan, saya Bapak akhiri untuk pertemuan kali ini. Sekian dari Bapak, monggo kalian bisa melakukan aktivitas selanjutnya. Hari ini dan sampai saat ini saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosennya keluar. Iya, udah keluar dari tadi.